Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang emboli paru. Emboli paru adalah penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru. Penyumbatan biasanya disebabkan oleh gumpalan darah yang awalnya terbentuk di bagian tubuh lain, terutama kaki. Pada umumnya, gumpalan darah yang terbentuk dan menyebabkan emboli paru berjumlah lebih dari satu. Gumpalan darah ini akan menyumbat pembuluh darah dan menghambat aliran darah ke jaringan di paru-paru sehingga menyebabkan kematian jaringan paru-paru. Emboli paru merupakan kondisi serius dan membahayakan nyawa penderitanya. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko komplikasi dan kematian. Penyebab emboli paru. Emboli paru paling sering disebabkan oleh gumpalan darah dari bagian tubuh lain yang menyumbat arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Pada sebagian besar kasus, emboli paru disebabkan oleh gumpalan darah yang terbentuk pada trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT. DVT sering terjadi di pembuluh vena di kaki atau panggul. Gumpalan darah dari tromboflebitis juga bisa menyebabkan emboli paru, tetapi kejadiannya jauh lebih jarang. Selain itu, kelainan pada katup pembuluh vena juga dapat menyebabkan emboli paru. Selain gumpalan darah, emboli di arteri paru-paru juga bisa disebabkan oleh material lain, seperti gelembung udara, lemak dari sumsum tulang yang patah, kumpulan bakteri, jamur, atau parasit, bagian dari tumor, cairan ketuban. Faktor risiko emboli paru yaitu pernah menderita emboli paru, DVT, kanker, stroke, atau serangan jantung, pernah menjalani kemoterapi atau operasi, seperti operasi tulang, sendi, atau otak, memiliki kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidur, misalnya karena lumpuh atau tirah baring yang lama di rumah sakit, menderita gangguan pembekuan darah, berat badan berlebih atau obesitas, atau patah tulang, terutama tulang paha atau panggul, memiliki keluarga dengan riwayat emboli paru. Sedang menjalani terapi pergantian hormon, sedang hamil atau baru saja melahirkan, sedang mengonsumsi pil KB, memiliki kebiasaan merokok, berusia 60 tahun atau lebih. Gejala emboli paru. Gejala emboli paru bisa berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada luasnya bagian paru yang terkena, ukuran gumpalan darah, serta kondisi jantung dan paru-paru. Beberapa gejala dan tanda yang umumnya muncul akibat emboli paru adalah sesak napas yang muncul secara tiba-tiba, nyeri dada yang bisa menjalar ke rahang, leher, bahu dan lengan atau nyeri dada yang memberat saat menarik napas atau nyeri pleritik, batuk berdahak atau berdarah, pusing atau pingsan. Sakit yang bisa disertai pembengkakan di kaki, khususnya betis, ujung jari atau bibir membiru atau sianosis, detak jantung yang cepat dan tidak teratur atau aritmia, sakit punggung, keringat berlebih. Kapan harus ke dokter? Periksakan ke dokter jika tiba-tiba mengalami sesak napas, nyeri dada, dan batuk berdahak yang disertai darah. Gejala tersebut dapat menjadi tanda emboli paru dan harus segera ditangani. Segera ke dokter bila Anda terserang trombosis vena dalam atau DVT. Gumpalan darah di kaki akibat DVT dapat terbawa ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru jika tidak cepat ditangani. Diagnosis emboli paru. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami dan riwayat penyakit yang pernah diderita pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa tanda DVT. Untuk memastikan apakah pasien menderita emboli paru, dokter akan melakukan pemeriksaan, seperti tes darah, untuk mengukur D-dimer atau protein di dalam darah yang muncul setelah gumpalan darah terurai serta mengukur kadar karbon dioksida dan oksigen dalam darah, pemindaian dengan USG duplex, CT scan, ventilasi perfusion, V atau K-scan atau MRI, untuk mendeteksi posisi gumpalan darah di dalam tubuh, pulmonary angiografi, atau angiografi paru, untuk melihat aliran darah di arteri paru-paru. Angiografi paru biasanya dilakukan bila pemeriksaan lain tidak dapat memastikan emboli paru. Pengobatan emboli paru. Pengobatan emboli paru bertujuan mencegah terbentuknya gumpalan darah baru dan agar gumpalan darah yang sudah terbentuk tidak membesar. Ada beberapa metode untuk menangani emboli paru, yaitu pemberian obat antikoagulan, untuk menghambat pembentukan gumpalan darah, dan obat trombolitik untuk memecahkan bekuan darah, pemasangan kateter, untuk menghambat gumpalan darah agar tidak masuk ke paru-paru. Prosedur ini ditujukan pada pasien yang tidak boleh diberikan obat antikoagulan atau tidak merespons obat antikoagulan, bedah embolektomi, untuk mengeluarkan gumpalan darah. Prosedur ini dilakukan jika gumpalan darah terlalu besar dan mengancam nyawa pasien. Komplikasi emboli paru. Meski berbahaya, emboli paru dapat disembuhkan. Namun,
Bila terlambat ditangani, penderita emboli paru dapat mengalami komplikasi berupa penumpukan cairan di membran paru-paru atau efusi pleura, tekanan darah tinggi di pembuluh arteri paru-paru atau hipertensi pulmonal, kematian jaringan paru-paru atau infak paru, gangguan irama jantung atau aritmia, henti jantung. Pencegahan emboli paru. Salah satu cara untuk mencegah emboli paru adalah dengan mencegah terjadinya DVT atau trombosis vena dalam. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu lakukan aktivitas fisik secara rutin setiap hari, gerakan tangan dan kaki setiap beberapa menit jika Anda sedang dalam perjalanan jauh, kenakan stocking kompresi jika Anda tidak bisa banyak bergerak karena tirah baring, jaga kadar cairan tubuh dengan banyak minum air putih, serta batasi konsumsi minuman berkafein, turunkan berat badan ke berat badan ideal jika Anda menderita obesitas, hentikan kebiasaan merokok. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.